Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, yang mana nikmat dan rahmat tersebut begitu banyak, dan salah satu diantaranya Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menjumpai bulan yang sangat penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, yang mana bulan tersebut memiliki kemuliaan yang sangat banyak sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu usianya pendek. Inna a'mar ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Usia umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun kebanyakannya seperti itu. Namun saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun usianya itu relatif pendek dibanding dengan umat-umat terdahulu, namun kesempatan untuk beramal solehnya itu tetap sama, bahkan bisa lebih. Di antaranya adalah barakallahu fikum, Allah turunkan bulan Ramadan untuk kaum muslimin, dan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 84 tahun. Kalau kita bisa menjumpai dalam hidup kita 50 kali Lailatul Qadar, artinya kita bisa beribadah senilai sekitar 4000 tahun. Masya Allah. Itu keutamaan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita sekarang mulai memasuki hari-hari puasa tersebut, memasuki bulan Ramadan tersebut. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ketaatan, dan kita diberikan kesungguhan untuk beramal soleh, dari puasanya, dari sholat waktunya, sholat 5 waktunya, dari tarawihnya, dari baca Qur'annya, dari majlis taklimnya, dari sahurnya, dari sedekahnya, dan dari seluruh amal soleh yang sangat terbuka di dalam bulan Ramadan ini. Makanya kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita tunjukkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengamalkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan seperti biasa malam Kamis, insyaallah kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah kalau pekan-pekan berikutnya kajiannya dimulai jam 5 kurang seperempat, nanti dilanjutkan berbuka bersama. Jadi silahkan kajiannya nanti sambil nunggu berbuka, kita isi dengan hal yang positif ya, jangan nabu mercon dan yang lainnya seperti itu ya. Itu hal-hal yang mubazir,
yang menyia-nyiakan harta. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku tabdzir, yang menyia-nyiakan harta adalah termasuk daripada saudara-saudaranya syaitan. Nah, isi kita apa? Ramadan ini dengan ketakwaan, dengan ilmu, amal, ibadah seperti itu. Nah, nanti untuk malam Kamis pekan depan berarti dilanjutkan dengan berbuka. Tapi saya punya anak kecil, Ustaz, bawa aja anak kecilnya. Nanti saya makan, anaknya nggak makan, Ustaz, ikut makan. Insya Allah Allah ada rezeki bagi hamba-hambanya. Nah, kita lanjutkan sekarang sampai bab yang baru, yaitu bab yang ke-14. Berkata Imam Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Bismillahirrahmanirrahim, babul iqtisadi fit ta'ah. Bab yang keempat adalah bab al-iqtisad. Al-iqtisad maksudnya adalah sederhana, tidak memaksakan di luar kemampuan kita fit ta'ah, di dalam ketaatan. Seperti itu. Nah, al-iqtisad kata Syekh Utsaimin, huwa an yakunal insanu wasatan bainal ghuluwi wat tafrid. Lianna hadha huwal madlub minal insani fi jami'i ahwalihi. An yakuna da'iran fi wasatin bainal ghulu wat tafrid. Iqtisad itu adalah seseorang itu di pertengahan antara ghulu, yaitu berlebihan, ifrat, wat tafrid, dan menyepelekan. Jadi jangan kita terlalu berlebihan dan jangan juga kita menggampangkan, meremehkan seperti itu. Tapi hendaknya kita di pertengahan itu. Termasuk dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan memberikan beban itu beban yang disanggupi, dimampui oleh hamba. Tidak yang di luar batas kemampuan hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban, taklif kepada seorang hamba kecuali pada perkara yang dimampui hamba tersebut. Nah, bab al-iqtisad fit ta'ah, bab bersederhana, yaitu tidak hulu, tidak berlebihan, dan tidak tafrid, tidak meremehkan di dalam ketaatan. Nah, ini perlu kita sampaikan. Karena barakallahu fikum, terkadang ada orang-orang yang dia lagi semangat untuk melakukan agama. Allah berikan taufik untuk bersemangat dalam belajar, dalam mengamalkan ilmu, beribadah, mengajar dan yang lainnya. Tapi dia terlalu semangat sehingga dia melupakan yang lain. Seperti itu. Saking semangat yang ngaji sampai lupa dengan nafkah, cari ma'isyah, cari penghasilan. Seperti itu. Saking semangatnya, misalnya lagi puasa, sampai dia lupa akan kesehatan badannya, seperti itu. Nah, saking semangatnya lagi sholat tahajud qiyamul lail sampai lupa tidur, sehingga nanti matanya sayu, fisiknya lemah dan yang lainnya seperti itu. Nah, ya pertengahan saja. Pertengahan maksudnya tidak berlebihan tapi tidak juga menyepelekan. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Kemudian seperti biasa Imam Nawawi rahimahullah taala tatkala menyampaikan bab, beliau setelahnya menyampaikan ayat Al-Qur'an yang berkaitan sebagai dalil dari bab tersebut. Baru setelahnya beliau mendatangkan hadis seperti itu. Jadi itu para ulama itu seperti itu. Cuma nulis gitu kan? Nih, bab al-iqtisad fit ta'ah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala,
Menyebutkan apa? Dalil Al-Qur'an. Oh, inilah, duduk dulu. Kemudian setelahnya apa? Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun ila akhiril hadis. Seperti itu. Habis itu apa? Wa an Anas qala ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kan? Seperti itu. Jadi mereka para ulama barakallahu fikum mulia dan bisa memberikan petunjuk bagi umat itu dengan apa? Dengan Al-Quran dan dengan apa? Hadis. Nah, begitu harusnya seorang apa? Ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ahli ilmu. Dia apa? Memberikan petunjuk kepada umat ini dengan apa? Ayat-ayat Qur'aniyah, dengan ayat Al-Quran, atau dengan apa? Hadis Nabawi, atau dengan hadis-hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan apa? Khurafat, takhayul, dan hal-hal lain yang apa? Tidak ada sumbernya dari Al-Quran atau dari hadis. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah mencukupkan dengan syariatnya, yaitu dengan Al-Quran dan hadis, petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Dan itu sebaik-baik petunjuk. Setiap Jumat kan itu khotib kalau naik mimbar kan mengingatkan kan, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada semua. Seperti itu. Jadi itu, hendaknya kalau kita sebagai alim ulama, sebagai ustadz, sebagai kiai, sampaikan Al-Quran. Bacakan Al-Quran kepada umat, terangkan hukum, terangkan faedah, terangkan hikmah yang ada dalam apa? Ayat yang kita baca. Sampaikan hadis. Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam kehidupan, baik dalam ibadahnya, baik dalam keluarganya, baik dalam pekerjaannya, baik dalam muamalahnya, dan yang lainnya. Apa sih Hil? Udah nanti dulu, mainannya udahlah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Lagi pelajaran malah mainan sendiri. Nah, harusnya seperti itu. Begitu juga kita, tatkala mau belajar, lihat kita mengambil ilmu dari siapa? Layakkah orang tersebut diambil ilmunya? Apa yang dia sampaikan? Apa yang dia bacakan? Kalau yang disampaikan adalah Al-Quran, kalau yang disampaikan adalah hadis Nabi SAW, datangi. Para ulama kita dahulu mengatakan apa? Inna hada, bukan Sahil lama Sahil berisik pulang dulu. Sahil pulang dulu. Apa nggak konsentrasi jadi? Sana pulang dulu ya. Pulang dulu dah. Pulang dulu. Apa nggak konsentrasi? Udah pulang dulu. Ngopi nggak apa-apa wis. Pulang dulu. Kon bali kok, kon bali. Ya Allah, aku malah disikap. Kon pulang. Sudah pulang dulu. Nah. Para ulama kita, barakallahu fikum, itu sampai menyebutkan kaidah kalau kita mau menuntut belajar. Inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu yang kalian ambil itu adalah agama kalian. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat dari mana, dari siapa, orangnya seperti apa, bacaan Al-Qur'annya bagaimana, bisa membaca kitab atau tidak, bisa menerangkan Al-Qur'an atau tidak, bisa menerangkan hadis atau tidak.
Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat orang yang engkau ambil agamanya. Itu penting. Jangan sampai kita belajar tapi kepada orang yang salah, yang tidak memiliki pengetahuan tentang agama. Tidak jelas di mana dia dulu belajar. Karena ilmu ini adalah agama kita. Harus betul-betul kita memperhatikannya. Nah, ini sebagaimana kita baca yang sedang kita baca ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan bab, hanya satu baris. Setelahnya adalah apa? Ayat Al-Quran. Setelahnya adalah apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Bukan apa? Teori sana, teori sini, filsafat sana, filsafat sini. Yang semuanya apa? Tidak ada standar. Kalau itu kan nggak ada standarnya kan? Kalau ini standarnya jelas, baku sudah. Hadis Bukhari atau Muslim atau Tirmidzi atau Abu Dawud, surat mungkin Al-Baqarah, mungkin Ali Imran, mungkin Al-Maidah, mungkin An-Nisa, ayatnya sekian, seperti itu. Standarnya benar seperti itu. Sehingga apa? Kita berjalan dalam kehidupan ini betul-betul di atas apa? Rel yang tepat. Nah, beliau rahimahullah taala mengatakan qallallahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, beliau membawakan apa? Dalil 2 ayat dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan apa? Bab sederhana di dalam taat. Aslinya tadi arti sederhana di situ adalah apa? Jangan gulu berlebihan dan jangan menyepelekan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Beliau membawakan pertama adalah surat Toha. Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, ma anzalna 'alaika, tidaklah kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menurunkan 'alaika kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, Al-Qur'an, litashqa, agar engkau menjadi susah. Tidak. Berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW tidak supaya Rasulullah menjadi susah. Berarti kalau lawannya susah, tidak susah apa berarti? Senang, bahagia, iya kan? Lapang. Berarti Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah dan umatnya menjadi apa? Senang, bahagia, lapang dadanya. Bukan untuk apa? Susah, sempit, gundah gulana, tidak. Seperti itu. Ini. Jadi kalau kita kepengen senang, kalau kita kepengen apa? Lapang dadanya. Kalau kita kepengen apa? Mudah kehidupannya, maka apa? Pahami apa yang sudah diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Maka barakallahu fikum, kebahagiaan, ketenangan, kelapangan suatu hamba itu sangat bergantung lurus dengan apa? Pahamnya dia dengan Al-Quran. Itu poin penting sekali itu. Ana ulangi. Kelapangan hamba, kebahagiaan hamba, ketenangan hamba itu sangat bergantung lurus dengan pemahaman dan pengamalan hamba terhadap Al-Quran. Semakin hamba itu apa? Paham dan mengamalkan Al-Quran, maka semakin hamba tersebut apa? Semakin hidupnya bahagia. Semakin hamba itu hidupnya apa? Lapang. Semakin hamba itu hidupnya apa? Tenang. Maka lihat kepada diri kita. Kenapa kita hidupnya seperti ini terus? Kenapa? Coba lihat aja. Tidak perlu menyalahkan siapapun. Cukup kita introspeksi, muhasabah diri. Ternyata kita dengan Al-Quran itu apa? Sangat jauh. Jangankan kita apa? Tahu tafsir Al-Quran, belajar Al-Quran. Sekedar membaca Al-Quran aja,
kaum muslimin sekarang pada tidak bisa. Jangankan membaca Al-Quran, huruf hijaiyah aja tidak tahu. Seperti itu. Malah tahunya huruf apa? Inggris. A, B, C, D, I, I. Jadi kan aneh itu kan. Dibaca apa? I itu kan. Bingung, sudah bingungin itu kan. Makanya ada yang mengatakan bahasa Arab itu min akdabil lughah, termasuk bahasa yang paling dusta katanya. Bahasa apa? Inggris itu tadi. Karena tadi itu tulisannya dibaca apa? I. Tulisannya A dibaca I. Tulisannya B dibaca B gitu kan. Seperti itu. Tulisannya one dibaca one gitu kan. Loh, one one itu. Anak masih ingat itu. Dulu itu anak ngeyel sekali dengan namanya Pak Dirun. Kelas 5 Pak siapa yo? Abu Zain. Pak Dirun yo, rahimahullah yo. Pelajaran IPA. Ada seorang apa? Ilmuwan namanya apa? Newton ya. Karena ngeyel tetap bacanya apa? Newton ya. Newton Pak, karena kita nggak ada bahasa Inggris dulu ya. Zamannya anak itu belum ada apa? Bahasa Inggris di SD kan belum ada. Adanya kelas 1 gitu. Kita loh. Ne, au, neu, to, to, n apa? Newton. Ya tidak? Yo kok jadi Newton itu kan enggak terima saya itu tetap. Loh, Newton cuma toro enggak Newton seperti itu. Pokoknya Newton terus itu. Baca Newton ya setelah ketemu sama Bu Bardiati itu. Di SMP 1 itu ya, baru tahu Newton itu ya, new era itu ya. Nah itu kita belajar bahasa Inggris, bahkan sebagiannya belajar bahasa Jepang hanya untuk apa? Untuk mencari kehidupan dunia, ya kan? Agar bisa kerja ke Jepang, ya lumayan sih, gaji gede, ya kan? Tapi kenapa kita nggak belajar bahasa Arab? Bahkan tidak belajar huruf hijaiyah, tidak belajar ikro. Kalau dulu tidak belajar turutan, metode Baghdadi itu. Seperti itu. Padahal itu adalah kunci apa? Al-Quran itu tadi. Kebahagiaan. Kunci apa? Ketenangan. Kunci apa? Kelapangan. Itu. Makanya uripe susah. Makanya uripe gembrungsung. Walaupun usahanya lancar, duitnya akeh, tapi panas bayangkan dina. Apa maning apa? Duitnya setitik, kerjanya lancar, ada sekang Quran, aduh, lebih. Udu gembrungsung maning, pahala dina. Sing rezekine lancar, usahanya jaya bayanger, ada sekang Quran, uripe gembrungsung baik kok. Apa maning apa? Sing apa? Sing susah, ya tambah susah. Padahal Allah SWT mengatakan apa? Toha ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami Allah SWT tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini kepada engkau wahai Muhammad agar engkau menjadi susah, agar engkau menjadi sempit, agar engkau menjadi apa? Gundah gulana, tidak, tapi kebalikannya, agar engkau menjadi bahagia, agar engkau menjadi senang, menjadi lapang seperti itu. Makanya kaidah penting tadi. Apa? Kebahagiaan, ketenangan, kelapangan seorang hamba itu sangat bergantung dengan apa? Pemahaman dan pengamalan dia terhadap Al-Qur'an. Nah, Toha itu bukan nama Nabi ya. Karena ada yang mengatakan Toha itu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu enggak ada riwayat. Adanya nama beliau adalah kalau dalam Al-Quran namanya Ahmad atau namanya Muhammad. Dalam firman-Nya itu juz 28 Allah SWT mengisyaratkan mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam yang mim ba'dismuhu Ahmad. Ismuhu namanya adalah Ahmad. Di firman yang lain surat Muhammad ada surat namanya surat Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu surat At-Taubah. 6. Seperti itu. 6. Jadi Toha itu bukan nama Rasul. 6.
Nah, Toha, apa arti Toha? Para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan Toha itu adalah huruf hijaiyah saja yang tidak memiliki makna. Karena dalam bahasa Arab kalau huruf saja itu tidak punya makna kecuali tersusun menjadi kalimat. Kalimat itu kalau bahasa kita menjadi kata. Baik kata benda itu isim atau kata kerja yaitu fiil seperti itu. Nah, terus apa maksud Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa atau menurunkan apa ayatnya? Contohnya ini ayat 1 dalam surat Toha itu dengan apa? Huruf hijaiyah. Dan itu banyak, enggak cuma di surat Toha. Surat kedua surat apa? Surat kedua dalam Al-Qur'an surat apa? Namanya surat apa? Surat kedua surat Al-Baqarah. Kan surat pertama surat apa? Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah dimulai dengan apa? Alif, Lam, Mim. Itu juga enggak punya makna menurut Syekh Utsaimin. Surat ketiga surat apa? Al-Maidah. Apa? An-Nas. Ali Imran. Depannya apa? Alif, Lam, Mim. Sama. 6. Nah itu. Barakallahu fikum. Dan ada lagi dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat-surat yang lain, ya surat Yasin itu kan. Nah, dan yang lainnya Allah memulai apa? Awal kitabnya, awal suratnya dengan huruf-huruf apa? Hijaiyah. Enggak ada makna itu. Dan tujuannya apa kalau enggak ada maknanya? Tujuannya adalah untuk apa? Membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul mukjizat. Betul-betul apa? Mukjizat. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu huruf yang dilafadzkan, yang dipakai adalah huruf Arab, yang mana huruf itu adalah apa? Huruf-huruf yang dipakai oleh ucapan orang-orang musyrik. Orang musyrik pakai bahasa apa? Bahasanya orang musyrikin dulu. Orang pakai bahasa Arab, iya kan? Nah, ini kan huruf Arab, ya tidak? Huruf hijaiyah kan huruf Arab. Nah itu. Maksudnya kalau memang apa? Kamu itu bisa mendatangkan apa? Satu surat atau bahkan satu ayat saja, silahkan coba. Bisa tidak? Padahal apa? Al-Qur'an itu disusun dari huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf-huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang dipakai oleh keseharian apa? Kalian. Bahasa kalian sama dengan bahasa Al-Qur'an, itu sama-sama bahasa Arab. Tapi bisa enggak? Datangkan satu ayat saja, jangan satu surat. Enggak bisa. Seperti itu. Sepakat mereka enggak bisa itu. Dan mereka sepakat mengatakan yang dibaca oleh Muhammad itu bukan syair, bukan. Ini bukan ucapan manusia, semuanya sepakat itu. Karena saking apa? Tingginya apa? Kandungan dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Makanya di sini kata Syekh Utsaimin, walakin laha maghzan azimun. Tapi pada penyusunan Al-Qur'an yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah tadi ada tujuan dan maksud yang sangat besar, yaitu apa? At-tahaddi adz-dzahir li haula'il mukadzibina lirrasul alaihi salatu wassalam. Yaitu tantangan bagi orang-orang yang mendustakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mendatangkan yang semisalnya. Seperti itu. Semisal apa? Al-Qur'an. Mungkin satu surat atau bahkan satu ayat, dan ternyata nggak bisa. Padahal apa? Itu bahasa mereka. Nah, seperti itu. Nah, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Nah, itu dalam surat Toha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullah, Allah menginginkan bikum terhadap kalian al-yusra, yaitu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Nah, berarti barakallahu fikum. Maksud daripada ketaatan,
Maksud daripada agama, maksud daripada syariat adalah untuk apa di sini? Kemudahan, bukan menyusahkan. Justru kalau kita tahu syariat, barakallahu fikum, justru kalau kita mengamalkan syariat, hidup kita menjadi lebih mudah. Contoh ya, misalnya ya, sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk sholat 5 waktu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Banyak ayat-ayat yang merintahkan hal tersebut, 80-an ayat lebih. Nah, dengan sholat hidup kita sebenarnya jadi mudah banget loh. Ini hikmah duniawinya ya. Sebelum hikmah, kalau hikmah ukhrawinya jelas, keridhaan Allah, pahala yang besar, surga yang sudah disiapkan dan yang lainnya, dihapuskannya dosa dan yang lainnya ya. Hikmah duniawinya coba. Dengan kita sholat 5 waktu, kita itu menjadi orang yang apa? Tertib hidupnya. Pagi-pagi sudah apa? Bangun untuk subuhan. Sehingga apa? Kita memiliki waktu yang panjang untuk beraktivitas. Siang-siang zuhur, karena kita sudah beraktivitas di siang hari, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Istirahat, ya tidak? Coba kalau nggak ada sholat, pabrik kan kedunian KB kan pabrik kan, sing ana waktu sholat, kadang waktu sholat digerak-gerak kok. Coba kalau nggak ada waktu sholat itu, bablas kayaknya. Sekarang jam 7 butuh jam 5 orang ngasone, ya tidak? Hikmah daripada apa? Sholat. Habis itu apa? Mungkin beraktivitas lagi, habis itu istirahat lagi, ya tidak? Itu salat asar, tertib waktunya. Habis itu beraktivitas lagi mungkin, bermain atau apa. Habis itu apa? Siap-siap maghrib. Habis itu apa? Isya. Masya Allah. Itu baru apa? Hikmah daripada sholat. Syariat yang lainnya, misalnya apa? Menutup aurat. Dengan menutup aurat, seorang wanita tatkala berhijab yang rapat, itu akan menjadi apa? Wanita itu punya wibawa. Sehingga apa? Jarang diganggu. Dan juga dia tidak menjadi apa? Sumber petaka, sumber ujian bagi wanita-wanita yang bagi laki-laki. Coba, kenapa terjadi pelecehan seksual terhadap apa? Kaum Hawa, terhadap wanita. Kenapa coba? Ya karena mereka yang memancing dengan apa? Pakaian-pakaian mereka yang senonoh. Pakaian-pakaian mereka yang mengumbar aurat, sehingga apa? Mendatangkan syahwat bagi siapa? Para laki-laki. Sehingga terjadi nggak digangguin jere, dasar laki-laki buaya gitu. Lan jenengan jadi apa? Empane buaya itu kan? Kan seperti itu kan? Kan buaya kan namanya ayam itu kan, paha ayam itu kan. Paha ayam gue dibungkus apa bleaching ya kan? Nek dibungkus ya buayane ora weruh, ora ngerti kowe kotakan apa pupu ayame. Ya tidak. Ya sama. Tatkala kaum Hawa, tatkala wanita, mereka apa? Keluar dengan apa? Membuka auratnya. Ya tentu ini apa? Memancing gitu kan. Buaya-buaya darat, kucing-kucing garong gitu kan. Sing lagi pada turu, pada akhirnya pada tangi. Mar diledeki jere, wong lanang siki ora diadab. Lah, dan jenengan emang kan seperti itu. Atau dia menutup aurat tapi apa? Tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh syariat, yaitu menutup kulit bukan menutup aurat. Jadi kulitnya yang ditutup. Beda antara menutup aurat dan menutup kulit. Memang rapet, tapi apa? Melentai kabeh. Menonjol semuanya gitu loh. Karena pakai apa? Pakai kaos, pakai jeans, celana ketat, baju ketat, kerudung ketat, semuanya serba ketat. Itu bukan menutup aurat, itu menutup apa? Kulit. Jadi menutup aurat itu adalah apa? Menyamarkan bentuk tubuh. Sehingga bentuk tubuh wanita itu apa? Tidak tampak di kalangan laki-laki. Seperti itu. Bukan sekedar menutup apa? Kulit ya. Kan ada orang kan dia apa?
kaos kakian, gitu kan, rapet kerudungan, rapet dari atas sampai ke bawah, cuma kelihatan misalnya apa, wajah dan telapak tangan. Tapi subhanallah, ketat ngapret, nah, cara wong ajiba jibarang seperti itu. Ya pada baik. Itu akan apa? Menjadi sebab apa? Ujian bagi kaum laki-laki. Nah, seperti itu. Makanya barakallahu fikum, tatkala kaum Hawa menutup auratnya dengan baik, ada pelecehan tidak? Ada perzinahan tidak? Ada, cuma apa? Sangat minim seperti itu. Perbandingannya itu tidak bisa dibandingkan dengan apa? Di negara-negara yang apa? Aurat itu dibuka dengan bebas. Seperti itu. Di Arab ada pelecehan, di Arab ada perzinahan, ya ada. Tidak diingkari. Bahkan di zamannya Rasul itu pernah ada perzinahan. Itu di zamannya Rasul. Seperti itu. Ya karena orang ada yang gagal ujian ya. Tapi apa? Perbandingannya sangat sedikit. Nah seperti itu. Itu contoh. Tatkala apa? Syariat itu sebenarnya mempermudah kita. Misalnya dalam perekonomian. Dalam syariat itu banyak banget sistem perekonomian yang itu saling menguntungkan itu. Ada muzaraah. Muzaraah itu apa? Kalau cara kita ya maro sawah. Itu sudah ada dalam apa? Tatanan ekonomi Islam. Musyakoh, banyuni sawah. Itu sudah ada itu. Ada mudorobah. Usaha yang apa? Dari dua orang, yang satu pemodal, yang satu pengelola. Ada lagi apa? Misalnya pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam berarti nggak ada apa keuntungan. Pinjam meminjam ya yang meminjamkan dia cuma mengharapkan pahala. Yang dipinjami dia apa? Mendapatkan keuntungan dunia. Seperti itu. Ada semuanya. Memudahkan akhirnya. Beda tatkala syariat Islam tidak dilakukan. Yang terjadi adalah apa? Sistem ekonomi ribawi. Sistem ekonomi ribawi itu pasti yang kaya makin kaya. Yang miskin semakin miskin. Karena apa? Sistem ribawi itu, konglo-konglo yang mereka apa, modalnya itu sudah triliuner, itu cukup duduk di rumah, di villa sana, di villa sini, asetnya bertambah, nggak kerja nggak apa, bertambah terus. Tapi apa? Masyarakat kecil akan selalu apa? Dihisap darahnya. Karena apa? Utang. Utang misalnya, dan mereka rata-rata konglomerat itu punya apa? Bank. Itu rata-rata. Pemilik bank itu rata-rata adalah konglo Cina itu. Hampir semuanya adalah punya bank, konglomerat ya. Yang besar-besar itu, yang naga-naga itu. Itu hampir semuanya punya bank seperti itu. Nah, kenapa coba? Karena mereka duduk saja. Saya nggak pernah utang bank sih, alhamdulillah belum pernah sekalipun. Nek 1 juta, nek 10 juta, pira bunganya? Berapa? Setahun berapa? Ada yang tahu? Nek BCA seperti itu misalnya? Hah? 1 juta tambah 200 setahun? Masya Allah. 20% 1 tahun. Berarti sebulannya 1,5 lah, iya kan? Atau 1,7. Masya Allah, 1,7. Bayangkan coba, nek duit 1 juta, orang apa-apa, gue berarti sebulan aku oleh badi pira sekitar 12.000, itulah 1.000. Gue harus 1 juta loh. Duitnya 9. Pingna baik gue. 12.000 ping 1.000 pira-pira. 12 juta orang apa-apa. Padahal bank gue pirang triliun. Iya tidak? Itu. Sementara apa? Masyarakat yang apa? Berhutang tadi. Masya Allah. Diperas dia. Usahanya belum tentu jalan. Setorannya kudu setor. Iya tidak? Seperti itu. Misalnya Arab gawe peternak ayam. Nyilih nang bank. 100 juta, berarti kan jadi 120 ya. Nah ayamnya
mati. Mati pitu. Ayam mati di 100 juta paling kan ayam birah. Mas Afan 500. Nek kok kandang ya. Ayamnya apa? Mati pitu. Sing dicolong 10. Pitulasan, nek ana pitulasan dijaluk jatah preman pira 15. Ngebakaran. Subhanallah. Ayam urung ngendok loh. Urung ngendok urung apa? Ora urus to. Arep ngendok, arep mati, arep dicolong, arep ana jatah preman, pokoke sing sebulan kudu 12 juta atau 10 juta misalnya. Orang ngerti, bati ora bati, bangkrut ora bangkrut. Makanya ujung-ujungnya subhanallah. Dan itu kebanyakannya dan itu mayoritasnya. Orang-orang yang pinjam ke bank akhirnya ujung-ujungnya apa? Mikirnya eman-eman lah, duit tanah sepetit, suka nyilih bank bae nggo modal. Akhirnya apa? Modalnya entong, tanahnya hilang. Seperti itu. Itu kedoliman bank itu. Seperti itu. Tapi di Islam ada enggak? Ada, banyak sekali apa? Sistem ekonomi yang tidak akan merugikan bahkan saling menguntungkan. Seperti itu. Banyak. Cuma wongnya yang ngeranu tekepenaki malah pada ngelomboni. Diselangi malah pada blundet, ya kan? Nggih. Abene Husain. Pikir sing blundet ya bilang situ tadi ora tadi padu karo bojo kanu sing nyilihi nggih, Bu. Angger maring bank pada apa? Manut itu ya. Iki dikepenake ana wong nyilihi apa malah ditagih malah apa? Lah, itu kan ada itu di mana itu? Barusan itu. Yang ditagih malah apa? Yang ngutangnya dibunuh itu loh. Dimutilasi itu sampai loh. Itu barusan itu. Di Banjarharjo atau di mana itu? Di daerah mana lah itu? Subhanallah. Jadi apa? Angger dutang wis gampang langkah bungane karo apa, karo tangga, karo sedulur, karo apa, malah nglunjak. Jadi sing ngutangi kalau sing dutangi iku malah kendel sing apa? Sing dutangi iku lho. Kang subhanallah, sing ngutangi iku golek nambungke alone pol. Kang pangampurane banget ya. Pangampurane nang janjane ora kepenak, tapi aku butuh banget. Punten lah, punten, debalakna sing ganu, punten iki. Subhanallah. Coba. Padahal itu punya hak dia kan? Tapi golin semau nedal sing dutangi. Ya Allah rika kang jenggot tang ngasih dawa kaya kue. Dutangi sedih lah pokok wis digerek-gerek padahal apa? Wis 2 tahun. Golin nembung bae golin lirian bang. Nah, seperti itu. Dalam sistem ekonomi Islam itu banyak sekali dan alhamdulillah sekarang itu banyak sekarang itu kaum muslimin itu mendirikan koperasi-koperasi yang apa? Di atas apa? Metode syariah. Itu alhamdulillah itu di beberapa. Semoga suatu saat saya itu pengen punya itu koperasi yang bisa apa? Betul-betul syar'i untuk permodalan tapi syar'i. Untuk pinjaman enggak ada riba, enggak ada tambahan seperti itu. Nah, walaupun sekarang sudah ada sedikit gitu ya, tapi tidak banyak seperti itu. Bagi teman-teman yang takutnya ini iklan kan nggak boleh di masjid itu ya. Ini cuma menggambarkan saja seperti itu. Ya sedikit seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini, menurunkan ketaatan, mewajibkan ketaatan yang sifatnya wajib tadi itu tidak menginginkan apa bagi umat ini susah, justru untuk kemudahan seperti itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian apa? Kemudahan, bukan menghendaki kalian untuk susah. Makanya dalam yang wajib pun, jangankan yang sunnah ya. Kalau sunnah ditinggalkan udah nggak apa-apa. Yang wajib pun pasti akan selalu ada apa? Keringanan. Kalau ada apa? Uzur. Ya tidak? Misalnya ada hujan, boleh nggak kita nggak sholat jamaah di masjid? Boleh. Boleh nggak sholatnya di jamak? Boleh. Boleh nggak sholatnya di qashar? Nggak boleh, no. Karena qashar itu harus safar. Gitu. Nah, seperti itu.
Kalau nggak mampu untuk pegang air karena lagi masuk angin dan yang lainnya, maka akan ada kemudahan, yaitu apa? Tayamum. Kalau nggak bisa sholat dengan berdiri, maka boleh dengan duduk. Kalau nggak mampu untuk bayar zakat, maka tidak ada kewajiban bayar zakat. Kalau nggak mampu untuk haji, maka gugur kewajiban haji. Subhanallah. Semua ada kemudahan. Mudah sekali. Ayat ini gitu, Al-Baqarah 185 itu ayat tentang puasa loh. Jadi puasa itu yang kelihatannya berat, itu Masya Allah. Itu sebenarnya adalah apa? Kemudahan dari Allah yang luar biasa. Kalau sisi pahalanya, keutamaannya sudah kita sampaikan kemarin ya, dari Ahad ya. Sisi duniawinya, ya ikhwan, barakallahu fikum. Ya Allah, itu dengan puasa itu luar biasa itu. Kita mengistirahatkan sistem pencernaan kita yang sudah 300 hari bekerja non-stop. Leboni bakso, blus. Leboni mie ayam, blus. Soto, blus. Cendol, blus. Orang nang ngasone. Maka apa? Allah apa? Saking sayang dengan kita, salah satu hikmah puasa adalah apa? Ngasok. Ono ra keselan. Tapi ternyata apa? Bulan puasa wong muslim siki apa? Tambah ngeselna maring sistem pencernaan. Mung nunda tok. Hakikatnya apa? Dirapel itu loh. Harusnya kan apa? Yang kita mengurangi itu kan, bukan dirapel. Bahkan ini bukan dirapel, tapi apa? Dilipat gandakan. Ya memang awan orang madang, esok madang, awan orang madang. Tapi maghrib madang ya apa? Papat. STH sepokor, esteler semangkok, segane sepiring, tegiane semangkok, ya kan? Candile sebungkus. Subhanallah. Ya kimalah nyiksaring pencernaan. Kon lagi madan ngaso malah apa? Disiksa karo apa? Ditekani pakanan bergan dalam satu waktu. Si mending ora puasa ya kan? Nek ora puasa kan ping 3 misalnya esuk ditundang kok geduk awan disimane kan, ngon nyore sore gitu kan. Siki apa? Esuk mana seperti sahur kan biasanya males kan. Pas puasa langsung ditikel telu ya kan. Nah, itu ya malah apa? Bukannya ada hikmah tapi malah nanti berpenyakit seperti itu. Nah, ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Jadi ringkasannya bab yang ke-14 adalah bab kita bersederhana dalam ibadah, dalam ketaatan. Maksudnya sederhana di sini adalah apa? Tidak hulu, tidak berlebihan dan tidak tafrid, tidak menyepelekan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.